Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Pada saat ini kita melaksanakan ibadah live dari GKPI Jemaat Khusus Sidikalang Kota. Shalom kepada semua jemaat yang hadir pada saat ini, juga jemaat GKPI yang sedang mengadakan kebaktian di rumah kita masing-masing. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, marilah kita berdoa di dalam hati kita. Amin. Kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai dengan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. 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 Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami,
supaya olehnya kami beroleh keselamatan yang kekal. Karena itu kami memohon kepadamu, berilah kami kekuatan dan keberanian untuk memberitakan dan menyatakan Injil keselamatan itu dengan perkataan dan perbuatan kami. Pimpin dan ajarlah kami, agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar persekutuan yang Engkau karuniakan kepada kami semakin bertumbuh dan berbuah lebat demi kemuliaan-Mu di dalam anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Amin. Kembali kita memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 2 dan 4. Pendahuluan khotbah pada minggu ini tertulis dalam Ulangan 31 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Ulangan 31 ayat 14 sampai dengan 22 kita bacakan secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka
aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka diterima malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang ditanggung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 28 ayat 1 dan 6. Di hadapan Tuhan, kita berdoa. Amin. Kita satukan doa kita. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu.
Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan mulia di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 287B ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru tertulis di Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8 demikian bunyinya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 3 dan 4. Terima
bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita kepada jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita berdoa syafaat. Terpuji termulia Engkau Bapa yang senantiasa mengasihi kami, yang memelihara kehidupan kami. Sungguh-sungguh kami merasakan Tuhan, bahwa hanya karena kasih kuasa Tuhan yang senantiasa campur tangan dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan ini hingga pada saat ini. Terkhusus Tuhan buat pagi hari ini, kami berkumpul di rumah-Mu yang kudus untuk memuji memuliakan nama-Mu melalui ibadah kami. Inilah kami Tuhan, para umat-Mu, para hamba-Mu yang mengadakan pelayanan peribadahan. Walaupun setiap keluarga lepas keluarga pada saat ini masih beribadah di rumah masing-masing, kami yakin dan percaya melalui iman kami, bukan tempat yang memberikan nilai peribadahan ke hadapan-Mu Tuhan, tetapi hati yang tulus dari setiap umat-Mu, hati yang dari kerendahan hati melakukan setiap penyembahan dari dalam setiap peribadahan kami. Itulah yang Engkau nilai dari setiap kehidupan peribadahan kami. Bapa di sorga, pada saat ini, walaupun seluruh umat yang percaya dengan Engkau masih mengadakan peribadahan dari rumah masing-masing, kami yakin dan percaya bahwa dalam setiap peribadahan keluarga lepas keluarga, Engkau melalui Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Bapa di sorga, kami yakin dan percaya untuk hari-hari selanjutnya pun kami berserah hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, sehingga kami merasakan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Walaupun pada saat ini Tuhan, kami berada dalam situasi yang sungguh-sungguh dalam pergumulan, situasi yang menyesak, terkhusus di beberapa tempat di wilayah negara kami ini Tuhan, yang tidak memperbolehkan bekerja mencari nafkah untuk kehidupannya. Kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara hidup mereka. Jikalau boleh kami bermohon Tuhan, lalukan musibah yang terjadi pada saat ini Tuhan. Tetapi jika kehendak-Mu yang berkata Engkau masih memberikan wabah ini berjalan dalam kehidupan kami di tengah-tengah negara kami bermohon, berikan kami kekuatan untuk melalui semuanya. Kami yakin dan percaya dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dan Tuhan senantiasa memegang tangan kami. Engkau ada di sebelah kanan, kiri, muka dan belakang kami. Kami akan boleh bertahan melalui segala pergumulan kehidupan ini. Bapa di sorga, kami juga membawa saudara-saudara kami dalam doa kami ini Tuhan, yang memang sangat-sangat menyesak dalam perjalanan hidupnya. Engkau senantiasa memelihara mereka. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka ketidakkhawatiran Tuhan, bahwa kuasa-Mu tidak ada yang menandingi, tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Engkau akan memberikan penghiburan kepada
setiap orang yang berduka saat ini. Dan Engkau akan memberikan kekuatan pada setiap orang yang lemah, yang hampir terjatuh Tuhan, dan yang terjatuh sekalipun. Engkau akan senantiasa menopang, Engkau akan senantiasa memegang tangannya untuk boleh bangkit di dalam semangat, bersama-sama percaya akan kuasa kasih Tuhan yang senantiasa boleh campur tangan dalam setiap gerak kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam doa syafaat kami pagi hari ini Tuhan, kami bawakan seluruh pemimpin-pemimpin negara kami, dari aras yang tertinggi Bapak Presiden kami sampai aras yang terendah, kepala desa dan kepala lingkungan Tuhan. Berikan mereka kebijaksanaan untuk mengarahkan protokol pada setiap rakyatnya Tuhan, agar kami boleh merasa terlindungi, agar kami boleh merasa nyaman melalui hari-hari dalam kehidupan kami, dan agar mereka boleh bijaksana Tuhan untuk melakukan segala protokol peraturan, untuk menyalurkan segala sumbangan sampai tepat pada sasarannya. Bapa di sorga, kami yakin dan percaya Engkau sangat dan sangat mengasihi kami, menyayangi kami. Engkau yang menyayangi, mengasihi manusia, tidak pernah Engkau katakan tidak luput dari pencobaan. Tetapi karena kasih sayang-Mu yang senantiasa menguatkan kami boleh luput dari pencobaan yang ada, terkhusus pada saat ini Tuhan, wabah pandemi corona. Bapa di sorga, kami tidak tahu, terkhusus jemaat-Mu yang ada di GKP Jemaat Khusus Sidikalang Kota ini, apa yang mereka rasakan pada saat ini, bagaimana keadaan mereka pada saat ini Tuhan. Oleh karena itu kami berserah dan serahkan semua ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kiranya dalam situasi yang bagaimanapun, dalam sakit penyakit, dalam pergumulan yang berat, dalam pergumulan hidup yang hampir terjatuh sekalipun, kiranya kuasa-Mu yang senantiasa bekerja untuk membangkitkan setiap semangat kami, untuk membangkitkan rasa takut kami menjadi rasa kuat, menjadi rasa yang tidak pernah mengkhawatirkan kehidupan kami. Untuk mempersiapkan hati kita menyambut firman Tuhan, kita memuji Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 sampai dengan 3. Victor!
memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Wahyu 12 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Biarlah seluruhnya saya bacakan buat kita keseluruhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dan geramnya yang dahsyat, karena dia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, minggu kita hari ini Minggu Kantane, yang berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, nyanyian baru bukan lagu bahan atau aransemen baru, tapi nyanyian baru adalah nyanyian yang kita nyanyikan dengan pengalaman baru, dengan penghayatan yang baru yang sedang kita alami dalam kehidupan. Nyanyian lama bisa menjadi nyanyian baru. Nyanyian yang lama bisa menjadi nyanyian yang baru bila kita menghayati dengan pengalaman yang baru kita, dengan penghayatan yang baru. Dan keselamatan dari Tuhan adalah yang menjadi dasar utama bagi setiap orang percaya untuk menyanyikan nyanyian yang baru. Keselamatan dari Tuhan ini yang menjadi dasar utama setiap orang percaya untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, bahwa Tuhan telah berhasil mengalahkan kuasa iblis, Tuhan telah berhasil mengalahkan kuasa kegelapan, dan telah tersedia keselamatan dari Allah kita. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bertangtare. Itulah ajakan pada minggu hari ini. Ajakan untuk kita melalui nas yang kita ikuti bersama tadi dalam Wahyu 12 ayat 10 sampai ayat 12, dan oleh Lembaga Alkitab Indonesia ini diberi judul nyanyian kemenangan. Dalam ayat 10 tadi dikatakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Keselamatan itu dinyatakan karena pendakwa, karena iblis, dan kematian dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Dan kita tahu saudaraku bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang darahnya tercurah di Golgota untuk keselamatan kita. Dia bangkit dan menang untuk mengalahkan maut yang telah ditelan oleh kemenangan Yesus Kristus. Kematian yang merupakan realitas kehidupan yang dulunya menakutkan, tetapi oleh kebangkitan Yesus, oleh kemenangan Yesus, menjadi realitas yang dihadapi dengan tenang oleh setiap orang yang percaya. Sebagaimana Rasul Paulus
berkata di dalam kitab Roma 14 ayat 8, Roma 14 ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Karena itu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersukacitalah orang yang percaya kepada Kristus, karena kita orang yang percaya adalah milik Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam ayat 12 tadi, orang-orang yang percaya kepada Kristus digambarkan dengan orang-orang yang diam di surga. Sedangkan orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang ada di bumi dan laut. Bumi dan laut di sini merupakan gambaran tentang kuasa kegelapan, iblis, dan juga semua orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini yang melandasi kita untuk selalu menaikkan nyanyian kepada Allah. Melandasi kita untuk menyanyikan nyanyian kepada Allah, karena Dia menyelamatkan orang-orang yang percaya dan yang memberi diri kepada penebusan Yesus Kristus, penebusan anak domba Allah itu. Dan ini mengarahkan kita kepada siapa kita sebenarnya menyanyikan nyanyian itu, mengarahkan kita kepada siapa nyanyian itu kita tujukan di dalam mengangkat pujian, di dalam berkantate, yaitu kepada Tuhan. Nyanyian kita ditujukan kepada Tuhan. Karena memang kebanyakan saudaraku, kebanyakan orang bernyanyi untuk dirinya sendiri. Banyak orang bernyanyi, dia pintar bernyanyi, dia baik bernyanyi, tapi nyanyiannya hanya untuk dirinya sendiri. Dia bernyanyi untuk dirinya sendiri, kata-katanya bisa melambung tinggi ke berbagai pihak dengan alamat yang beragam, dan mungkin bisa mengoleksi lagu-lagu yang banyak, men-share lagu-lagu yang banyak, tapi segalanya nyanyian itu adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk Tuhan. Dia mengoleksi lagu, men-share lagu, menyanyikan lagu, tapi untuk kesenangan dirinya sendiri, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Dalam praktiknya, pikirannya tertuju hanya untuk dirinya sendiri. Praktiknya tertuju hanya kepada untuk mau menyenangkan dirinya sendiri. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Syair lagunya menyenangkan Tuhan, tetapi sebenarnya dia hanya mau menyenangkan dirinya sendiri. Dia tahu banyak lagu. Lagu kita menyenangkan hati Tuhan, mau menyenangkan hatimu Tuhan, tapi sebenarnya kita hanya mau menyenangkan diri kita sendiri. Praktiknya, karena dalam kehidupan kita boleh melihat, kita boleh merenungkan, kita boleh bertanya kepada diri kita, apakah kita dikala bernyanyi, memuji Tuhan, sudah menjaga hati kita, menjaga jari-jari kita, menjaga pikiran kita. Apakah kita setiap hari masih membenci orang, masih mungkin mendukakan orang lain? Karena itu praktik kehidupan kita, nyanyian kita setiap hari. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, terkadang ada orang yang berpikir, ya kalau sudah bernyanyi, saya sudah memuji Tuhan. Yang penting menyanyi. Kalau sudah bernyanyi, kita sudah merasa menyembah Tuhan. Kalau kita sudah mengangkat nyanyian, kita sudah merasa bahwa kita sudah menyembah Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus mempersoalkan ini. Kita harus mempersoalkan ini. Sudahkah kita menyanyikan Tuhan dengan tulus? Sudahkah kita bernyanyi kepada Tuhan dengan tulus? Sudahkah kita bernyanyi kepada Tuhan dengan serius? Apakah nyanyianmu serius untuk Tuhan? Atau hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri? Kalau kita sedih, kita mau menghibur diri kita. Atau kalau mungkin banyak persoalan dalam diri kita, kita menyanyikan nyanyian untuk diri kita sendiri. Tetapi bukan kita tujukan nyanyian itu kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Allah itu bukan gila hormat. Sekali lagi, Allah itu bukan gila hormat asal dipuji biasa. Kalau kita menyanyikan lagu, nyanyian itu tidak dengan sepenuh hati kepada Tuhan, jangan harap bahwa Tuhan itu senang. Tapi nyanyikanlah dengan segenap hati. Disinilah perbedaannya berkantate. Inilah perbedaannya berkantate, bahwa nyanyian yang kita nyanyikan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi nyanyian yang kita nyanyikan itu adalah untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita bernyanyi, kita menghadap Tuhan dan bertemu dengan Tuhan, merasakan kita berjumpa dengan Tuhan. Itu nyanyian berkantate. Kalau bernyanyi untuk Tuhan, tentunya nyanyian kita nyanyikan dengan penuh kesungguhan. Nyanyian kita nyanyikan dengan penuh kesungguhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita semua, terlebih buat saudara-saudara yang ikut ibadah dalam Laskar, jangan bernyanyi dalam ibadah sambil jalan-jalan. Jangan bernyanyi dalam ibadah sambil ngemil atau mengikuti ibadah ini dengan berbagai aktivitas, dengan berbagai kegiatan. Tapi ikutilah dengan benar-benar dengan suasana ibadah, sehingga nyanyian, doa, penyembahan memang benar-benar tulus kepada Tuhan, dengan ikhlas kepada Tuhan. Jangan melakukan kegiatan apapun karena kita mengikuti ibadah ini. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertanyaan yang berikut, apakah sebenarnya nyanyian itu? Saya mau katakan bahwa musikmu adalah kelakuan, nyanyianmu adalah gerak hidupmu, senandungmu adalah setiap perasaanmu. Artinya apa? Bahwa hidup kita menjadi simfoni yang merdu untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Hidup kita menjadi simfoni yang merdu untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Maka kita akan selalu menjaga sikap kelakuan kita setiap hari yang menjadi simfoni yang merdu bagi Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa kita menyanyikan keselamatan dari Tuhan? Mengapa kita harus menyanyikan keselamatan dari Tuhan? Kita menyanyikan keselamatan dari Tuhan karena dengan kita menyanyikan nyanyian bagi Tuhan, ini membantu kita menghayati apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita dan dalam dunia ini. Dalam episode kali dikatakan bahwa nyanyian itu menjadi kesaksian kita tentang pengalaman kita di dalam berbagai hal yang Tuhan lakukan. Di dalam Ulangan 31 ayat 21 dikatakan tadi, maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Dalam segala hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa nyanyian itu menjadi kesaksian bagi kita bahwa Allah senantiasa turut bekerja dalam hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan masa sulit sekalipun, kesusahan sekalipun, nyanyian membantu kita menghayati apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita dan dalam dunia ini. Nyanyian membawa kita kepada pengakuan, membawa kita kepada kekaguman perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Ini yang disaksikan di dalam Hidup Jemaat 64 ayat yang kedua. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allah. Hidup Jemaat 64 ayat 2. Boleh kita nyanyikan bersama Bapak Ibu Hidup Jemaat 62 ayat 2. Bagiku dicurahkan oleh
Tanda kagum kita kepada Tuhan, hormati Tuhan. Tanda kagum kita kepada Tuhan, lakukan kehendak Allah. Tanda kagum kita kepada Tuhan, taati Tuhan. Selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Di masa ini corona, menang murah-murah hidup, menang murah-murah emosi. Jaga hati kita, jaga pikiran kita. Sekali lagi jaga jari-jari kita, supaya apa yang kita berbuat walaupun dalam masa sulit sekarang selalu memang hanya untuk menyenangkan Tuhan. Menanggapi sebuah ibadah, jangan tidak melayani, tapi mari selalu mau melayani Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami mau ingatkan selalu buat jemaat secara khusus, jemaat khusus di Karangkota, dari sekian banyak kertas yang disampaikan dari gereja, kertas ibadah kita sampai hari ini masih belum mencapai 50% yang terkonfirmasi melakukan ibadah. Dari sekian banyak jumlah kakak di jemaat khusus di Karangkota belum mencapai, bahkan belum mencapai 30% yang terkonfirmasi melakukan ibadah. Pertanyaannya sekarang, apakah kita benar melakukan ibadah di rumah? Apakah kita setia taat beribadah di rumah? Apakah kita selalu taat kepada Tuhan untuk melakukan ibadah kita di rumah, melakukan pelayanan kita kepada Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, puji-pujian akan keluar dari hati jika kita mengenal dan mengakui perbuatan Tuhan dalam hidup kita, perbuatan Allah, mujizat Allah dalam kehidupan kita. Karena itu yang perlu kita gumuli hari ini lewat firman Tuhan yang menyapa kita, yang perlu kita gumuli, masih adakah pengakuan, masih adakah kegagumanmu atas perbuatan Tuhan dalam hidupmu untuk kau nyanyikan? Masih adakah kekagumanmu kepada Tuhan, perbuatan Tuhan untuk kau nyanyikan kepada Tuhan? Masih adakah pengakuan bahwa setiap hari yang kamu lewati, setiap tarikan nafas, setiap pagi yang kita hadapi, setiap aktivitas yang kita lakukan, hingga saat ini kita boleh beribadah bersama, bukankah itu menjadi suatu kekaguman dari Tuhan? Bukankah menjadi suatu kekaguman Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bila kita masih sehat hingga hari ini di tengah pandemi COVID-19 ini? Bila kita bisa melewati hari demi hari walaupun di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, anak-anak kita bisa sekolah di rumah dan tamat, bisa melakukan berbagai aktivitas mereka. Coba kita lihat bagaimana luar biasa berkat Tuhan yang selalu disaksikan dalam hidup jemaat 439. Berkat Tuhan mari hitunglah kapan kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah kau kan kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah kau niscaya kagum oleh kasih. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sejatinya tidak ada alasan bagi kita, tidak ada alasan bagi orang yang percaya, tidak ada alasan bagi kita semua, bahkan keluarga lepas keluarga, untuk tidak mengagumi perbuatan Allah di dalam kehidupan, untuk tidak mengagumi perbuatan Tuhan dalam hidupnya, untuk tidak menyanyikan Tuhan dalam gerak kehidupannya, untuk tidak beribadah kepada Tuhan, mensyukuri perbuatan Tuhan dalam kehidupannya, memuji Tuhan. Jangan tidak beribadah kepada Tuhan, jangan tidak memuji Tuhan. Yang terakhir, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kagumilah perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Kagumilah keselamatan yang diberikannya bagimu setiap hari, dan jaminan keselamatan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Maka dengan itu hidupmu kita akan selalu berkata kepada Tuhan. Amin. Kami bersyukur Bapa buat sapaan firman yang menyapa kami, menemukan hati pikiran kami Tuhan untuk boleh bernyanyi, berkan kami untuk memuji belakang Engkau, memuji menyanyikan keselamatan yang daripada Tuhan, yang tidak terhitung banyak anugerah mujizat yang Kau berikan,
yang tidak terhitung banyaknya perbuatan dalam kehidupan kami. Walaupun kami Tuhan mengalami berbagai masalah, kendala dalam hidup kami, tapi kami melihat bagaimana Engkau selalu menata kehidupan kami hari demi hari, menjauhkan segala mara bahaya, menjauhkan segala penyakit, dan mencukupkan segala kebutuhan keperluan kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih Bapa buat penyertaan yang Kau berikan. Biarlah penyertaan-Mu, mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan buat seluruh pelayan gereja, seluruh jemaat-Mu yang selalu taat setia untuk melakukan peribadahan. Biarlah Tuhan juga selalu membuka hati pikiran kami untuk boleh memberikan persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang selalu melindungi kami hari demi hari dimanapun kami Tuhan. Kami percayakan hidup dan kehidupan kami Tuhan hanya dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami hari ini menjadi sukacita, berkat buat kami di tengah kehidupan kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan semuanya itu semata-mata untuk kemuliaan nama. Terima kasih Bapa. Kami mau lanjutkan ibadah kami ini. Kau sertai kami, tolong kami dalam Roh Kudus. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Hidup Jemaat 439 ayat 1. Keserahkan persembahan di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita.